Cek. Halo sobat ini, guys lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Oke, yuk langsung aja kita gaskan. Tapi kalau misalnya agak sedikit lebih banyak hitam putih, agak sedikit dimaklumi aja ya coy ya. Soalnya banyak mencat. Oke, yuk langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini setelah Alicia dia mengalahkan Master Menara, kini dia pun mencoba untuk dapat menyelamatkan 3 guardian miliknya yang saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Karena memang di sini Alicia dia dapat melihat kalau ternyata saat ini salah satu guardian miliknya telah tertangkap oleh seorang pria besar dengan menggunakan seragam khas milik mereka yang berasal dari sekte pedang. Dan di sini kultivator besar itu dia memiliki pandangan yang tidak menyenangkan ketika dia merasakan aura yang dimiliki oleh Alicia dan dia juga berujar kultivator pedang. Ujar dari orang tua itu yang kini dia pun langsung melepaskan guardian yang ada bersama dengan dirinya. Dan untuk gadis ini ketika dia telah dihempaskan, dia pun meminta kepada Alicia untuk segera pergi karena sosok yang ada di depannya ini sangat berbahaya. Namun untuk Alicia, langkah awal yang harus dia lakukan adalah menyelamatkan gadis itu bersama dengan menggunakan teknik air miliknya mempertahankan gadis ini. Dan di sini Alicia dia juga merasakan kalau hempasan yang dilakukan oleh pria itu sungguh sangat kuat. Kekuatannya sungguh luar biasa, ucap dari Shogi. Tapi di sini Shogi tentunya dia harus tahu siapa itu lawannya hingga membuat dirinya meminta bantuan dari sistem untuk menganalisa siapa lawannya itu. Dan ketika dia menggunakan sistem di sini, sistem mengidentifikasikan kalau ternyata sosok yang ada di depan ini adalah Ning Jiangshan yang saat ini ada di level 72 yang merupakan mantan Master Sekte Pedang. Dan tingkat kesulitan untuk dapat mengalahkannya ada di bintang 4 yang artinya dia bukanlah orang biasa, mantan Master Sekte Pedang. Dan untuk Shogi yang mendengar dan melihat kalau ternyata dia memiliki marga Ning, membuat Shogi dia berujar, itu bukankah itu tunggu, ini bukankah Master Sekte Pedang yang sebelumnya? Kebetulan macam apa ini? Ujar dari Shogi ketika dia melihat marga Ning, karena itu adalah marga yang dimiliki oleh Bibi Ning yang tiba-tiba saja datang. Dan dia pun juga shock ketika dia melihat kalau ternyata itu adalah bapaknya ayah ujar dari Bibi Ning yang membuat Shogi dia jadi tambah bingung. Apa? Orang tua dari Bibi Ning? Dan untuk Bibi Ning sendiri ketika dia melihat orang tuanya ada di tempat ini tentunya membuatnya bingung. Ayah, kenapa ada di sini? Ujar dari Bibi Ning karena dia tahu ayahnya sudah meninggal 30 tahun lalu dan kenapa kok muncul di sini. Sedangkan untuk Shogi mendengar itu semua tentunya membuatnya jadi bingung. Dan dia juga mulai mendebak kalau ternyata apakah ini yang dimaksud oleh orang tua yang sebelumnya tentang pedang Hades yang sesungguhnya. Hei, jangan-jangan ini adalah rencana dari orang tua itu. Karena sebelumnya aku adalah seorang kultivator yang berasal dari Bezo. Jadi aku tidak terlalu tahu tentang semua yang ada di Kingzo. Ucap dari Shogi yang tidak tahu siapa bos utama misi yang ada di Bezo ataupun di Kingzo maksudnya. Waduh. Namun untuk Shogi yang dia tahu hanya kultivator pedang yang memiliki atribut api saja yang sangat-sangat menakutkan yang merupakan big boss yang berasal dari Kingzo. Dan ternyata itu adalah ayah dari Bibi Ning, karena yang dia tahu itu hanyalah seorang kultivator pedang yang memiliki level di 83 dan itu sangat kuat. Namun aku tidak tahu kalau ternyata itu adalah ayah dari Bibi Ning, pikir dari Shogi. Tapi di sini Shogi dia juga tahu kalau saat ini orang tua itu belum bangkit secara sempurna, yang artinya harusnya aku masih bisa mengalahkannya untuk saat ini. Ucap dari Shogi. Sedangkan untuk orang tua itu ketika dia disebut sebagai ayah, dan itu membuatnya teringat dengan situasi dan teringat dengan putrinya juga. Tapi tiba-tiba aja dia pun merasakan rasa sakit yang luar biasa di kepalanya ketika dia sedang mencoba untuk mengingat tentang siapa gadis yang ada di depannya itu. Dan untuk Bibi Ning ketika dia melihat ayahnya, dia pun mencoba untuk dapat menggapainya. Tapi di sini Shogi dia pun menghentikannya dan dia juga berujar, "Bibi, tunggu dulu. Jangan ke sana. Dia bukan lagi ayahmu," ucap dari Shogi. Dan untuk Bibi Ning sendiri dia juga tahu hal itu. Tapi dia pun bingung bagaimana bisa ayahnya dibangkitkan kembali. Dan ini membuat Shogi dia berujar, "Ini semua, apakah engkau masih ingat tentang peristiwa dari Cengki?" Ucap dari Shogi yang membuat Bibi Ning dia pun teringat. Cengki? Ya, Cengki.
Dia pun sama, dia sudah meninggal namun dia dibangkitkan kembali. Ucap dari Lee Seok-gi, ini semua berkat dari kekuatan dari Sol Jade. Maka dari itulah mereka dapat dibangkitkan kembali, dan ini adalah energi yang dimiliki oleh para Raja Hades. Ucap dari Lee Seok-gi yang membuat Baby Ning dia tidak menyangka kalau ternyata kini ayahnya diubah menjadi sebuah alat, dan itu benar-benar membuatnya shock, bingung dan nggak tahu harus ngapain. Tapi untuk orang tua itu dia pun meraung karena dia saat ini kepalanya sakit sekali. Dia merasakan rasa sakit yang luar biasa ketika dia mencoba untuk dapat mengingat tentang siapa yang ada di depannya itu, hingga membuat kini dia pun meraung luar biasa dan energinya benar-benar kacau. Dia pun merasakan sesuatu yang sangat-sangat kacau dengan tubuhnya. Tapi melihat kondisi ayahnya yang sepertinya agak nggak nyaman dan agak lebih tersiksa, tentunya membuat Baby Ning dia tidak tega, dan dia pun meminta kepada ayahnya apakah ayahnya benar-benar tidak mengenali dirinya. Ayah, sadarlah, hentikan niatmu, ucap dari Baby Ning. Tapi untuk orang tua itu dia pun meraung. Dia pun melepaskan energinya ke segala arah karena saat ini tubuhnya tidak dapat dikendalikan, dan melihat itu semua membuat Lee Seok-gi dia pun tahu kalau ini akan sangat berbahaya karena orang tua itu kini dia tidak lagi dapat mengendalikan dirinya, dan itu membuat Lee Seok-gi harus menahan serangan dari orang tua itu. Dan di sini Lee Seok-gi dia pun meminta kepada Baby Ning untuk mundur. Bibi, mundurlah sebentar, sisanya serahkan kepadaku, ucap dari Lee Seok-gi. Karena memang lawannya tidaklah main-main, karena memang ketika bila itu datang di sini Lee Seok-gi mencoba menahan serangan dari orang tua itu. Walaupun di sini Lee Seok-gi dia dapat menahannya, tapi di sini dia pun dapat merasakan perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Ini berat sekali. Apakah ini kekuatan sejati dari mereka yang ada di rank 7? Ucap dari Lee Seok-gi. Untuk Baby Ning di sini dia pun masih mencoba untuk meminta kepada ayahnya untuk sadar dan ingat dirinya, siapa dirinya ini. Tapi untuk orang tua itu yang awalnya dia menatap Lee Seok-gi, menjadikan target sebagai Lee Seok-gi, Lee Seok-gi sebagai target, kini dia pun mulai mengalihkan pandangannya kepada Baby Ning yang membuat Lee Seok-gi dia pun tahu kalau ini sangat berbahaya. Bibi, cepat menjauh, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi sayangnya terlambat. Baby Ning terlambat untuk dapat menghindar. Bahkan saat ini dia memang gak ngindar, hingga membuat dirinya agak sedikit lecet. Dan itu membuat Baby Ning dia berucap, iya, seperti yang kuduga, kau sama seperti sebelumnya, ucap dari Baby Ning. Tapi untuk Lee Seok-gi dia pun kesal ketika Baby Ning diperlakukan seperti ini. Dasar orang tua, kau itu adalah putrimu, ucap dari Lee Seok-gi yang tidak terima ketika orang tua itu melakukan sesuatu kepada Baby Ning. Tapi untuk orang tua itu dia berucap, putriku. Dia pun tersenyum, tapi di sini dia pun kembali melepaskan ayat miliknya ke Lee Seok-gi bilangnya, dan untuk Lee Seok-gi dia pun menahan itu semua hingga membuatnya terdorong beberapa langkah cukup jauh. Dia terhempas dari hentakan yang diberikan oleh orang tua itu. Gila, kekuatannya sangat dahsyat, ucap dari Lee Seok-gi yang merasakan perbedaan kekuatan di antara mereka. Apalagi saat ini tiba-tiba saja orang tua itu kini tepat berada di belakang dari Lee Seok-gi lagi. Kecepatannya sangat gila, ucap dari Lee Seok-gi yang sadar betul kekuatan dari orang tua itu selain kuat, dia juga sangat cepat. Kemampuan orang tua ini, dia bahkan lebih kuat daripada Hengin, dia lebih kuat daripada Master Sekte Bezo. Gila, dia terlalu kuat, bahkan dia memiliki niat yang sangat terlalu mengerikan, ucap dari Lee Seok-gi yang merasakan kalau serangan ini terlalu dekat dan juga terlalu kuat hingga beruntung serangan itu pun dapat dihentikan, dan yang menghentikannya adalah Baby Ning. Dia pun datang mencoba untuk dapat melindungi Lee Seok-gi. Di sini Baby Ning dia berujar, Seok-gi, maafkan aku, sebelumnya aku termakan emosiku, ucap dari Baby Ning. Meskipun kau adalah ayahku, aku tidak pernah membiarkan kau menyakiti Lee Seok-gi di depanku, ucap dari Baby Ning yang tidak membiarkan orang tua itu menyakiti keponakannya. Tapi untuk orang tua itu, kau membosankan, ucap dari orang tua ini. Sedangkan untuk Baby Ning dia pun tahu kalau ayahnya sangat-sangat kuat, karena sebelumnya ayahnya ada di rank 8, tapi saat ini dia hanya memiliki kekuatan yang ada di rank 7, yang artinya orang tua itu dia belum bangkit secara sempurna. Tapi tetap saja kekuatan yang dia miliki terlalu kuat. Ini terlalu mengerikan. Bisakah aku mengalahkan ayahku, ucap dari Baby Ning. Karena dia tahu ayahnya adalah orang yang pernah berdiri di puncak dari Sekte Pedang, yang merupakan salah satu dari Defense Sword yang dapat berdiri bersama dengan Soft Dragon. Kekuatannya setara dengan Soft Dragon di saat itu, dan serangan yang dimiliki oleh orang tua itu juga sangat-sangat kuat tentunya. Dan di sini ketika serangan itu
datang di sini Bibi Ning masih aja bengong dan beruntung Lee Seok-gi dapat menghentikan itu semua. Bibi, mundur, jangan terganggu. Biarkan akulah yang mengalahkannya. Harus mengirimnya agar dia dapat beristirahat dengan tenang. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk Bibi Ning, dia awalnya agak sedikit bengong, tapi dia pun sadar kalau yang dia hadapi ini bukan lagi ayahnya. Ya, kau benar. Kita harus membiarkan dia beristirahat dengan tenang. Dan jika saja dia tahu kalau dia telah dijadikan alat, tentu saja dia tidak akan pernah menerima itu. Ucap dari Bibi Ning. Dan di situ membuat Bibi Ning kini dia mulai serius melepaskan sebuah serangan hingga membuat orang tua itu sempat terdorong beberapa langkah. Lee Seok-gi, aku membutuhkan bantuanmu untuk sesuatu. Ucap dari Bibi Ning yang membuat Lee Seok-gi dia pun bingung. Ya, apa itu? Tanya dari Lee Seok-gi. Dari sini untuk Bibi Ning ternyata dia meminta tolong kepada Lee Seok-gi untuk membiarkan dirinya lah yang mengurus orang tua itu karena ini adalah pertikaian keluarga. Aku harus mengirimnya untuk dapat beristirahat dengan tenang. Ini adalah urusan keluargaku. Ucap dari Bibi Ning yang membuat Lee Seok-gi dia pun bingung. Apa? Tapi orang ini dia adalah Raja Hades. Jika aku yang mengalahkannya, aku akan mendapatkan hadiah dari sistem. Tapi jika Bibi Ning yang ngambil, aku nggak dapat hadiah apa-apa dong. Selain itu juga remnya kan nggak stabil nih. Harusnya aku bisa mengalahkannya. Tapi Bibi Ning, aku takut justru malah dia lah yang kenapa. Pikir dari Lee Seok-gi yang galau. Sebenarnya dia galau karena ya takut nggak dapat hadiah aja dari sistem. Tapi di sini untuk Bibi Ning dia pun mengatakan, aku tahu kau pasti khawatir dengan diriku, tapi tolong biarkan akulah yang mengurus orang ini. Jawab dari Bibi Ning yang membuat Lee Seok-gi nggak punya pilihan lain dong, dan itu membuatnya berujar. Jika Bibi berada dalam bahaya, aku akan membantumu. Ucap dari Lee Seok-gi yang membuat Bibi Ning dia berujar. Baik, aku mengerti Lee Seok-gi. Terima kasih. Ucap dari Bibi Ning dan ternyata orang tua itu kini kembali melepaskan bilanya yang sangat-sangat kuat. Dan di sini untuk Bibi Ning dia pun langsung maju aja menerjang itu semua. Mencoba menahan itu semua dengan kekuatan yang dia miliki. Dan untuk Lee Seok-gi, dia pun tahu kalau ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi di sini Lee Seok-gi dia juga tahu kalau dia harus menyelamatkan beberapa guardian miliknya. Dan selama Bibi Ning menahan orang tua itu, maka aku bisa menyelamatkan mereka berdua terlebih dahulu. Ucap dari Lee Seok-gi yang akan melakukan evakuasi kepada dua guardian miliknya. Sedangkan untuk Bibi Ning, dia pun merasakan energi yang luar biasa yang dimiliki oleh ayahnya. Walaupun ayahnya belum dibangkitkan secara sempurna, tapi tetap saja kekuatannya penuh dengan dominasi, dan itu membuatnya sangat-sangat merindukan ayahnya ini. Dia benar-benar merindukan sosok ayahnya. Tapi bukanlah gadis kecil yang tidak berguna. Ucap dari Bibi Ning yang kini dia maju melakukan sebuah inisiasi, dan dia kini juga menyiapkan sebuah serangan, dan dia juga melemparkan dua buah item miliknya untuk dapat menunjukkan kemampuan yang dia miliki. Kalau dia akan membuktikan kalau dia adalah sosok yang dapat mengalahkan laki-laki. Ucap dari Bibi Ning. Tapi ketika serangan item yang dilepaskan oleh Bibi Ning ternyata nggak berguna di hadapan dari orang tua itu. Dengan cukup mudah dia membaginya menjadi dua bagian. Tapi di sini untuk Bibi Ning dia tidak menyerah ataupun tidak takut, karena sejatinya itu adalah sebagai rencananya. Untuk orang tua ini yang nggak tahu apa yang direncanakan oleh Bibi Ning, setelah dia membagi dua item yang dimiliki oleh Bibi Ning, membuatnya berujar, apa gunanya benda itu? Ucap dari orang tua itu. Tapi untuk Bibi Ning dia tersenyum. Ayah, bertahun-tahun aku telah berlalu, dan aku telah menjadi pembuat item terbaik yang ada di sekte pedang, dan gayaku berbeda dengan orang lain. Ucap dari Bibi Ning yang membuat orang tua itu dia pun merasakan ada sesuatu yang berbeda, karena tiba-tiba saja dia pun terkena sesuatu yang muncul dari belakang miliknya. Dari belakang tubuhnya ternyata itu adalah item yang sebelumnya telah dibagi dua oleh dirinya. Dan untuk Bibi Ning dia juga langsung mengaktifkan teknik Miracle Windflower miliknya, dan itu adalah teknik yang dapat membuat kini muncul pula bila-bila spiritual dari item yang sebelumnya telah dibagi dua oleh orang tua itu. Dan bila-bila itu langsung menerjang orang tua ini yang ada di bawahnya. Dan untuk orang tua ini, dia kini pun menahan itu semua, dan dia juga masuk ke dalam lingkaran energi spiritual yang dilepaskan oleh Bibi Ning. Aku telah menekannya sekarang, dan aku hanya perlu menghancurkan sepenuhnya. Dan ayah, selamat tinggal. Ucap dari Bibi Ning yang sangat-sangat yakin kalau dia dapat mengalahkan orang tua itu, karena memang saat ini teknik yang dia miliki
terlihat seperti kuncup bunga. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa karena memancarkan energi yang benar-benar luar biasa pula. Ternyata ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi Bibi Ning ternyata dia sekuat itu, dan seperti yang diharapkan dari seorang ahli, dia memang sangat kuat, ucap dari Lee Seogi yang memperhatikannya dari cukup jauh. Dan dari dalam sana, di sini untuk orang tua itu ternyata dia tidak terlalu terpengaruh dengan teknik yang dilepaskan oleh Bibi Ning, dan dia juga berujar, serangan seperti ini tidak dapat menembus pertahananku, ucap dari orang tua itu yang dapat melepaskan diri. Dan untuk Lee Seogi dia pun tahu kalau orang tua itu akan melepaskan serangan counter yang artinya ini sangat berbahaya, yang membuat Lee Seogi kini dia pun langsung mencoba mendekati Bibi Ning karena kini ada Bila yang datang ke arah dirinya dari depan. Dan untuk Lee Seogi dia pun tahu kalau ini adalah Bila yang sangat berbahaya, dan jika terkena Bibi Ning benar-benar dia akan terluka cukup parah, tidak terlalu berbahaya, ucap dari Lee Seogi. Tapi di sini untuk Bibi Ning tentunya dia tidak mungkin dapat dikalahkan dengan begitu mudah. Tidak, Lee Seogi, berhentilah, aku masih dapat menahannya, ucap dari Bibi Ning yang membuat Lee Seogi dia pun langsung menghentikan langkahnya karena saat ini Bibi Ning dia juga dapat menahan serangan itu dengan item yang dia miliki, dan itu membuat Lee Seogi yang melihatnya dia juga sungguh sangat kagum. Wah, itu adalah salah satu item terbaik milik Bibi Ning. Wah, gila, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan ini menggabungkan atribut es yang sangat langka. Wah, ini adalah item tingkat ungu, ucap dari Lee Seogi. Dan untuk Bibi Ning dia juga memang membenarkan apa yang diucapkan ataupun yang dipikirkan oleh Lee Seogi, karena memang ini adalah item tingkat ungu terbaik milik dirinya. Ada dua item yang dia miliki, yaitu item pertahanan dan juga item penyerangan. Tapi di sini dengan bantuan dua item miliknya dia kembali mencoba untuk dapat menyerang orang tua itu, dan serangannya cukup kuat. Walaupun cuman lecet-lecet aja. Orang tua ini cuma lecet-lecet aja terkena serangan yang diberikan oleh Bibi Ning, dan dia tahu kalau lecet lama-lama juga nggak enak kan. Maka dari itulah dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam bawah air menghindari serangan yang dilepaskan oleh putrinya itu. Dan untuk Bibi Ning ketika melihat target yang kini masuk ke dalam air untuk bersembunyi membuatnya berujar tidak ada gunanya, ucap dari Bibi Ning, karena bila yang dia lepaskan juga dapat menyerjang masuk ke dalam bawah air. Tapi untuk orang tua ini dia pun tahu kalau dia sedang diikuti oleh Bila itu. Saat ini sepertinya aku juga agak sedikit lebih pulih dan aku harusnya bisa menggunakan teknik itu, ucap dari orang tua itu yang kini dia mengumpulkan energi miliknya, mengumpulkan semua energi spiritual yang ada bersama dengan dirinya, dan melepaskannya. Ada itu terlihat seperti luar biasa, seperti pilar yang sangat-sangat kuat, pilar api yang sangat kuat, dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menyala bagi orang tua itu, karena saat ini orang tua itu dia membangkitkan domain miliknya, domain fire God, domain yang dimiliki oleh orang yang ada di rank 8, dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat kuat. Dan ketika dilepaskan tentunya ini menekan Bibi Ning yang ada di bawah sana. Dan ini adalah domain yang sangat-sangat mengerikan, domain yang khusus yang dapat berresonansi dengan atribut api yang dimiliki oleh penggunanya, yang artinya domainnya sangat selaras dengan atribut yang dia miliki. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan hal itu pun disadari juga oleh Lee Seogi. Gila, ini adalah domain yang dimiliki oleh ayah dari Bibi Ning. Sepertinya itu adalah domain yang khusus, dan mungkinkah ini selaras dengan atributnya, dan jika itu benar ini sangat-sangat gila, ucap dari Lee Seogi yang melihat domain yang dimiliki oleh orang tua itu yang merupakan master sekte pedang yang sebelumnya. Dan pertikaian mereka selanjutnya akan kita bahas di part lanjutannya aja, ketika orang tua itu sudah mulai serius dan dia kini mulai mengeluarkan domain miliknya. Dan untuk Bibi Ning dia juga akan menggunakan domain miliknya, dan apakah domain dari Bibi Ning dapat mengimbangi domain yang dimiliki oleh bapaknya yang merupakan mantan sekte pedang, master sekte pedang, akan kita bahas di part lanjutannya ya. Kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya sore, malam. Bye, thank you.